Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Balik lagi di channel YouTube Ekonom Rebani, dan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cara mengalihkan kurs konversi dengan data yang sudah kita tabulasi dari laporan keuangan. Nah, ini bentuk data time series ya, karena ini ada data beberapa tahun dari beberapa akun gitu. Datanya time series, kemudian hanya satu perusahaan. Nah, kemudian nanti dari laporan keuangan itu kita kan copy paste dari laporan keuangan, dan akun yang akan ataupun angka yang akan kita copy dan pastekan ke Excel itu nantinya akan bentuknya seperti ini. Jadi ada pemisah titik seperti ini, titik-titik seperti ini, dan ini sebelumnya harus kita hilangkan sebelum kita konversi ke bentuk rupiah. Misalkan ini adalah kurs dolarnya, $1 sama dengan 9.000. Kemudian data-data ini akan kita ubah menjadi bentuk rupiah karena bentuknya masih dolar gitu. Tapi sebelum dikalikan, angka-angka ini harus kita hilangkan dulu titik pemisahnya ini, karena ini bukan sebagai pemisah dari angka ribuan ataupun jutaan, melainkan ini adalah titik yang kita peroleh dari laporan keuangan yang aslinya, sehingga jika dikalikan dengan angka ini nanti akan error. Nah, kita coba satu, kita bikin rumus seperti ini sama dengan, kemudian di klik yang ini, kemudian dikalikan dengan 9.000 di enter. Nah, bentuknya akan seperti ini, hasilnya akan error seperti ini, tidak ditemukan. Maka titik-titik ini harus kita hilangkan terlebih dahulu. Caranya adalah kita blok semuanya, tapi nanti jangan diblok semuanya, karena di sini biasanya ada laba per saham yang memang satuannya adalah desimal dan membutuhkan titik untuk penanda desimalnya gitu. Misalkan kita bikin angka 1,2 dan 0,12 misalkan laba per sahamnya, kita bikin sama karena cuma sebagai contoh gitu. Nah, dari sini yang laba per saham ini kita nanti jangan diblok, jadi diblok sampai sini, kemudian menggunakan menu replace. Di bagian find kita kasih titik, karena yang ingin kita hilangkan adalah titiknya. Kemudian yang replace with kita kosongkan, kemudian setelah itu di replace all. Nah, ini ada 220 yang sudah dihilangkan titiknya, kemudian di OK. Kemudian yang ini juga, yang ini yang di sebelah kanannya laba per saham kita juga blok seperti ini, kemudian kita langsung klik replace all. Nah, sudah. Maka yang ini tetap menjadi satuan desimal gitu, tidak berubah. Kemudian misalkan ini laporan keuangannya disajikan dalam bentuk ribuan dolar, sajikan dalam ribuan dolar. Maka angka-angka ini harus terlebih dahulu kita jadikan sebagai dolar penuh gitu, sebelum dikalikan dengan kurs konversinya. Caranya seperti ini. Misalkan dalam ribuan rupiah, maka angka-angka ini harus dikalikan dengan 1000. Kita bikin rumus seperti ini sama dengan, kemudian klik yang di sini, setelah itu pencet perkalian tanda bintang maksudnya, kemudian dikalikan dengan 1000. Oke. 1000. Oke. Jadi ini adalah nilai dolar penuh dari laporan keuangan yang sudah kita ambil dari data aslinya gitu. Kemudian langsung kita tarik ke bawah sampai 2021. Nah, berarti ini kosong, di pause saja. Kemudian ini blok kita geser ke samping, biar yang samping juga dikali 1000 tuh.
Kemudian yang di sini, yang ini nggak usah karena biasanya laba per saham itu tidak disajikan dalam bentuk ribuan, tapi sudah menjadi dolar penuh gitu. Kemudian yang ini misalkan kita copy di sebelah sini, copy kemana ya, Ctrl V. Nah ini otomatis yang dikalikan adalah otomatis yang sini, yang sheet yang di sini itu ya, ini dikalikan dengan 1000. Kemudian ini kita blok lagi, kemudian digeser lagi ke samping. Nah sudah semuanya. Nah akun-akun ini nanti kita harus kalikan dengan juga yang kurs konversinya gitu, kalikan dengan kurs konversinya. Jadi tinggal dikali saja, misalkan ini ya, kita copy dulu yang ini deh, kita copy dulu, taruh sini, nah biar sama. Kemudian yang ini kita kalikan dengan ini, dengan kurs konversinya yang 9.000 dikalikan dengan 9.000 ya kan, biar nggak terlalu ribet. Kemudian biar nanti perkaliannya tetap di angka ini, tetap di baris ini, maka kita pencet Alt F4. Sorry, bukan Alt F4, Fn F4. Nah, kadang ada komputer yang cuma F4 aja bisa. Jadi sampai keluar tanda dolar seperti ini. Ini tandanya perkaliannya tetap ke angka ini gitu, tetap ke angka ini. Kalau udah muncul simbol dolar seperti ini, tinggal di enter. Nah ini udah menjadi, satuannya sudah menjadi rupiah. Nah kemudian karena di sini yang menjadi pengalinya adalah 9.000 yang hanya di tahun 2011, maka yang ditarik ya di tahun 2019 kita tarik ke samping biar juga dikalikan dengan angka 9.000. Nah ini sudah ya. Kemudian di baris kedua di tahun 2012 juga seperti itu, kita kalikan dengan angka dengan 10.000 kurs dolarnya, kemudian kita pencet Fn F4 sampai muncul simbol dolar, kita enter. Kemudian di sini kita seret ke samping ini. Oke, sudah berubah. Kemudian juga yang 2013 juga seperti itu. Ini kemudian Fn F4, kemudian digeser lagi ke samping biar dikalikan. Oke, anggaplah ini sudah dikalikan semuanya. Seperti itu caranya ya. Jadi yang ini dikalikan masing-masing, baris ini dikalikan masing-masing dengan kurs konversinya gitu. Misalkan untuk mempercepat saja, kita udah mengalihkan semua ini. Jadi anggap saja udah dijadikan rupiah penuh semuanya. Kemudian angka-angka di sini kita harus pindahkan ke sini gitu, biar nanti urutannya ataupun letaknya di akun-akun dan tahun-tahun yang sudah disediakan. Ini kan cuma untuk sebagai penghitungan saja yang di bawah. Nah caranya kita blok semuanya, kita blok, kemudian di Ctrl C. Habis itu untuk pastenya jangan pakai Ctrl V. Jadi di sini kita klik kanan, kemudian pastenya yang ini, yang ada angkanya. Karena kenapa? Karena kalau kita langsung Ctrl V, yang muncul ataupun yang dipastekan itu adalah rumusnya, dan itu nanti akan salah perhitungannya gitu. Angkanya akan secara otomatis salah. Kalau kita langsung Ctrl V, maka harus dipastekan yang ini, Ctrl yang ada angkanya seperti ini gitu. Nah karena ini sudah dipastekan ke sini, otomatis perkalian yang di sini, rumus yang di sini sudah berubah angkanya yang seperti ini. Maka
ini sudah tidak bisa kita gunakan lagi dan kita hapus saja gitu loh. Kita hapus, maka yang kita gunakan adalah angka terakhir yang kita sajikan adalah angka-angka yang di sini gitu. Nah, kita coba misalkan langsung di Ctrl V. Ctrl V tadi ya. Oke. Kita langsung Ctrl V. Ctrl V. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Gitu. Kemudian ada yang seperti ini. Nah, seperti itu bisa error juga gitu ya. Jadi yang dipastikan adalah rumus-rumusnya ini, bukan angkanya. Nah, kalau pakai klik kanan, kemudian yang diklik adalah yang ini, maka nanti yang akan timbul adalah angkanya gitu. Oke. Oh, nggak bisa ya. Oke. Ini kita kembalikan ke bentuk semula seperti ini. Oke, begitu ya teman-teman untuk cara mengkonversikan tabulasi yang sudah kita lakukan data keuangan dalam bentuk dolar yang ingin dijadikan sebagai rupiah. Jadi hati-hati dalam titik, karena ada sebagian komputer yang membaca titik itu sebagai koma atau desimal, ada komputer yang membacanya sebagai pemisah saja antara ribuan dan juga jutaan gitu. Jadi harus pintar-pintar teman-teman mengetahui tipenya di mana gitu. Jadi cara lihatnya seperti ini. Misalkan kita arahkan kursor di sini, misalkan di sini ada tanda pemisah titik, kemudian kalau kita lihat di sini ini enggak ada seperti ini, berarti udah benar gitu caranya. Udah benar. Berarti angka ini udah bisa kita kalikan dengan kurs konversinya gitu. Jadi gitu ya teman-teman, hati-hati sekali lagi dalam hal pertama titik, kemudian yang kedua cara mengalihkan, karena kalau mengalihkan tidak di F4 ataupun ditetapkan perkaliannya pada angka ini, maka nanti perkaliannya juga salah gitu. Jadi demikian terkait dengan cara mengalihkan ataupun mengkonversikan data keuangan yang bentuknya dolar ke dalam rupiah penuh. Demikian, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di like, comment, dan share. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.